Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini bertemu lagi dengan acara Dialog Ramadan bersama PCNU. Yang kebetulan pada sore hari ini kami dari Nur FM bersama dengan Dr. Nunuk Sri Lestari MKes, Wakil Direktur Pelayanan RSI Arafah Rembang. Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi nih Bu. Alhamdulillah. Setiap puasa kita alhamdulillah mendapatkan tugas dari PCNU untuk bersama-sama Radio Nur FM memberikan informasi berkaitan dengan khususnya spesialis Bu Nunu ini kesehatan dan puasa. Insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Untuk sore hari ini kita diberi amanah untuk menyampaikan berkaitan dengan kesehatan puasa Ramadan pada bulan ini kaitan dengan wabah COVID-19 atau Corona yang sudah terkenal itu Bu. Mungkin karena ini lagi hit-hitnya, masyarakat sedang dalam kondisi sangat sangat terpukul, sangat resah, sangat nervous dengan adanya wabah ini. Mungkin Ibu bisa memberikan tip-tipnya bagaimana menghadapi persoalan itu sekaligus bisa puasa dengan nyaman pada bulan Ramadan tahun Insya Allah. Kami persilahkan Bu Nunu untuk menyampaikan kiat-kiatnya. Terima kasih Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kerabat warahmatullahi Nur wabarakatuh. FM yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah SWT. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam dialog Ramadan tahun ini dan alhamdulillah kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kalau kerabat Nur FM mendengarkan mungkin suara kita agak sedikit berbeda ya Pak Ismail karena meskipun kita siaran kita tetap menggunakan masker. Jadi prinsip-prinsip bahwa di dalam wabah ini kita tetap harus berhati-hati, tetap jaga jarak juga, tetap pakai masker. Kerabat Nur FM yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahun ini kita masuk lagi di bulan Ramadan sebagai salah satu rukun Islam. Tahun ini kita melaksanakan ibadah puasa. Memang puasa di tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Mungkin tahun ini juga puasa yang pertama mungkin puasa insya Allah sekali seumur hidup di dalam wabah corona. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir ya. Amin. Nah, kerabat Nur FM tentu akan ada sedikit kekhawatiran. Apakah ketika kita berpuasa, bagaimana dengan daya tahan tubuh kita? Bagaimana dengan imunitas kita? Apakah turun? Apakah kita berbahaya? Mungkin juga kemarin juga sempat mendengar ada viral di media sosial, udah puasa tahun ini karena ada wabah 7 hari saja seperti itu. Apakah itu seperti itu gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu apakah puasa itu pengaruhnya, bagaimana pengaruh puasa terhadap daya tahan tubuh. Jadi memang pada saat Ramadan kita ada beberapa keterbatasan. Yang pertama tentu tidak sedikit orang yang memiliki anggapan bahwa aktivitas saat berpuasa di bulan Ramadan ini membuat tubuh kita lemas, tidak berenergi, dan mudah jatuh sakit. Nah, pada saat wabah seperti ini bagaimana? Seperti itu pertanyaan, apakah kita tetap berpuasa ataukah tidak? Padahal kalau pada saat berpuasa kita kan makannya juga berbeda, pola makan kita berbeda. Biasanya kita makan 3 kali sehari, ini hanya 2 kali. Kemudian jam makan pun juga berubah. Sehari-hari sarapan jam 7, kini kita makan sekitar jam 4. Kemudian perut kita kosong sekitar 14 jam. Nah, dengan demikian maka akan khawatir ya banyak orang. Padahal kalau kita melihat bahwa penelitian sudah banyak dilakukan oleh para ilmuwan yang terkait dengan puasa. Pertanyaannya apakah benar bahwa puasa menyebabkan sistem imun menjadi turun? Apalagi sistem imun ini kan saat ini benar-benar diperlukan pada saat kita menghadapi wabah corona. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan di University of Southern California atau Oakley Amerika Serikat, yang saya kutip di harian telegram.co.uk, puasa itu dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam kesehatan khususnya daya tahan tubuh. Nah, dalam penelitian tersebut, para peneliti menemukan bahwa rasa lapar yang timbul pada saat puasa itu justru akan memicu sel-sel induk dalam tubuh memproduksi sel darah putih
yang baru untuk melawan infeksi. Nah, para peneliti ini juga menyebutkan bahwa puasa sebagai pembalik saklar regeneratif yang mendorong sel induk untuk menciptakan sel darah putih yang baru. Nah, penciptaan sel darah putih yang baru inilah yang mendasari regenerasi seluruh sistem kekebalan tubuh. Demikian. Mungkin seperti itu yang pertama yang saya lakukan ya. Jadi puasa ternyata yang ditetapkan berapa abad yang lalu, kalau sekarang hampir 15 abad yang lalu, secara medis ternyata juga didukung secara medis. Betul, bahwa itu iya. positif ya Bu? Positif, ya. luar biasa. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa dengan berpuasa kita akan semakin sehat. Iya. Padahal dulu puasa itu pokoknya diwajibkan bagi umat Islam, dan kita tidak mempersoalkan bertanya, karena kita kan puasa karena iman, bukan Iya, karena yang sami'na wa lain. ata'na. Sami'na wa ata'na. Seperti Bu, itu. kelas berapa kita puasa, yang penting ada perintah puasa, sebagai orang muslim tentunya taat dan kita melaksanakan puasa. Betul, Alhamdulillah ternyata efeknya di kesehatan juga luar biasa. Iya, ya. iya. Yang selama ini mungkin secara lahiriah orang hanya melihat, wah puasa lemas, akhirnya berimplikasi terhadap imun tubuh. Betul, Ternyata iya. tidak. iya. Nah, ini luar biasa. Iya. Saudara-saudara dan kerabat Nur FM yang bahagia, ini tadi yang disampaikan Dokter Nur luar biasa. Dan jangan lupa Bu, ini juga disiarkan langsung lewat Facebooknya Nur FM. Jadi bisa mendengarkan dialog ini lewat Facebook, dan tentunya bisa tanya langsung ini ya, lewat nomornya Nur FM nanti yang ingin bergabung di dialog pada sore hari ini lewat WhatsApp atau nomor telepon langsung ke Radio Nur FM yang pada saat ini kerabat Nur FM dengarkan. Bisa dilanjutkan Bu nanti, Ya. silahkan. Ya, terima kasih Pak Ismail. Ya. Kerabat Nur FM yang berbahagia, jadi tadi disampaikan ya penelitiannya banyak sekali yang menyimpulkan bahwa puasa itu justru akan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk membuat tubuh kita tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, tentunya ini sangat didukung dengan gizi dan nutrisi yang seimbang selama berpuasa. Selama puasa. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kan memang di awal-awal puasa atau selama bulan Ramadan itu sebagian orang akan mengalami rasa lelah, lemas, mengantuk, sembelit atau sulit buang air besar, pusing hingga dehidrasi, terutama ketika tubuh kekurangan asupan nutrisi, vitamin dan mineral. Nah, kekurangan nutrisi ini dapat menyebabkan lemahnya sistem imun tubuh sehingga tubuh menjadi rentan terhadap infeksi yang dapat menyebabkan tubuh lelah, lemas dan mengantuk seharian. Nah, tentunya kerabat Nur FM dalam kondisi wabah seperti ini tidak akan mau seperti itu. Nah, agar ibadah kita menjadi lancar dan tidak mengganggu kesehatan, tubuh kita memerlukan asupan nutrisi yang seimbang serta cairan yang cukup. Nah, untuk mencegah kerusakan otot, makanan kita harus mengandung cukup kalori. Nah, ketika kita berbuka, pastikan bahwa makanan dan minuman kita saat sahur dan berbuka itu mengandung nutrisi, vitamin dan mineral yang cukup. Misalnya, nanti dulu. Oke. Kita break dulu karena akan lewat pesan-pesan berikut ini supaya nanti pendengar bisa mendengarkan nutrisi apa yang seimbang, kita dengarkan di acara yang berikutnya, di sesi berikutnya. Monggo, terima kasih. Kerabat Nur FM yang berbahagia, yang baru bergabung bisa mengikuti di acara ini dan bisa ikut dialog dengan memberikan informasi atau tanya pada nomor 0857 133 9288 WhatsApp-nya Radio Nur FM. Tadi yang akan disampaikan Dr. Nunu berkaitan dengan menjaga terhadap sistem imun tubuh. Tadi
telah disampaikan manfaatnya puasa dan bagaimana menghadapi puasa ini supaya imun tubuh tetap terjaga baik dan kondisi badan tetap fit dan bisa menjaga proses menghadapi puasa ini di masa corona ini COVID-19 bisa tetap baik dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Tapi sekarang kan harus tetap di rumah ini, Bu. Ya. Jadi walaupun puasa tetap di rumah, kecuali Bu Nuno ini tidak boleh di rumah, harus tetap di rumah sakit. Yang Pak. lain di rumah, kita tetap harus di rumah sakit. Betul, Pak Bu, Ismail. Silakan Bu Nuno. Ya, terima kasih Pak Ismail. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa penting sekali untuk menjaga imun. Nah, imun tubuh kita itu bisa bagus kalau ditunjang dengan nutrisi dan gizi yang seimbang, ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa makanan dan minuman saat kita sahur dan buka puasa itu harus mengandung nutrisi, vitamin dan mineral yang cukup. Apa saja? Harus makan buah dan sayur, kemudian daging, ikan, susu, makanan yang mengandung karbohidrat. Tapi ini hati-hati ya, yang mengandung karbohidrat. Kalau misalnya kerabat Nur FM tidak ingin terlalu gemuk, ya karbohidratnya bisa dikurangi. Seperti itu. Kemudian makanan yang kaya serat, lemaknya sedikit saja, gulanya sedikit saja. Nah, lebih bagus kalau kita saat berpuasa ini juga mengkonsumsi nutrisi dan vitamin. Salah satu diantaranya adalah vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C itu efektif sekali untuk melindungi sistem kekebalan tubuh, mencegah penyakit kardiovaskuler, kemudian mencegah mengobati masalah kehamilan, kemudian penyakit mata hingga masalah kulit. Nah, kadar vitamin C ini dapat menjadi penanda yang ideal untuk kesehatan tubuh Anda. Nanti akan saya ceritakan vitamin C ini hubungannya dengan pertahanan tubuh kita. Nah, mungkin saya sampaikan juga kenapa vitamin C ini penting, karena tadi ya yang berikutnya adalah vitamin C ini akan melindungi sel tubuh dan menjaganya tetap sehat. Kemudian terkait dalam produksi kolagen untuk memelihara jaringan ikat yang penting dalam menjaga kekuatan organ tubuh seperti kulit, tulang, dan pembuluh darah. Makanya untuk kerabat Nur FM ibu-ibu yang ingin kulitnya cantik itu biasanya juga mengkonsumsi vitamin C karena dia akan menjaga kolagen tubuhnya biar tetap kuat dan kulitnya tetap kencang seperti itu ya. Kemudian vitamin C ini juga membantu penyembuhan luka dan meningkatkan penyerapan zat besi dan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, vitamin C ini juga melindungi kerusakan akibat radikal bebas, kimia beracun dan polutan seperti asap rokok. Radikal bebas itu juga berpotensi meningkatkan risiko menderita kanker, penyakit jantung dan arter. Jadi radikal bebas ini jahat ya. Oleh karena itu harus harus di-counter dengan vitamin C. Nah, vitamin C ini paling banyak di makanan selain kan tidak harus wujud vitamin dalamnya. Mungkin apa Bu? Paling banyak itu Bu. Baik, sebelum sampai ke sana saya sampaikan dulu. Jadi selain vitamin C, suplemen yang cukup penting adalah zinc. Bukan seng ya, zinc. Zinc ini adalah logam yang berguna untuk membantu kerja sistem imun dan terbukti membantu mengurangi angka kematian akibat pneumonia dan diare, serta mencegah penyakit infeksi pernafasan. Nah, pada saat wabah seperti ini kan kalau kita dengar lihat di media sosial, di koran itu kebanyakan pasien-pasien yang positif corona ini meninggal karena pneumonia. Seperti itu. Jadi beberapa pengobatan dengan pneumonia juga ditambahkan vitamin C dan zinc. Betul, seperti itu ya. Nah, kekurangan zinc ini dapat menyebabkan penglihatan malam yang buruk, kemudian lamanya penyembuhan luka, penurunan indera perasa dan penciuman, kemampuan melawan infeksi menurun, dan perkembangan organ reproduksi juga buruk. Nah, dua hal ini yaitu vitamin C dan zinc. Kalau zinc ini mineral ya, itu akan membantu sistem imun. Kalau mungkin ada pertanyaan, vitamin C ada di mana ya? Selain mungkin ada merek-merek tertentu. Nah, kalau kita mau lebih alami, vitamin C ini banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan seperti jeruk, pepaya, brokoli. Sayuran juga ada vitamin C-nya ya Bu? Ada, cabai itu ada, tapi kalau nggak tahan pedas ya jangan makan cabai ya. Nah, kalau zinc itu terdapat pada makanan yang kaya protein seperti daging, kemudian beragam boga bahari dan kacang-kacangan. Tapi hati-hati ya kacang-kacangan kalau misalnya
kadar asam uratnya Tinggi. tinggi, sebaiknya Nah, jangan mengkonsumsi kacang terlalu banyak. Nah, kambuh ini Bu. iya bisa kambuh nanti tidak jadi sehat tapi malah nanti jalannya Sakit. bisa terpincang-pincang ya karena asam uratnya tinggi ya. Nah, kerabat Nur FM pada saat kita berpuasa seringkali konsumsi makanan termasuk buah dan sayur ini jarang kita makan. Nah, seperti itu. Jika hal ini terjadi, kalau kita kurang makan, kurang mengkonsumsi sayur yang mengandung vitamin C dan mungkin mineral yang mengandung zinc tadi, kita bisa mengkonsumsi suplemen vitamin dan zinc gitu. Tapi sebaiknya memang menggunakan yang alami seperti itu. Ya. Jadi memang vitamin C dan zinc itu menjadi sangat penting dalam jangka meningkatkan imun tubuh ya Bu. Ya, nanti saya ceritakan juga kenapa vitamin C ini dan zinc masuk di dalam itu. Nanti ada kata kuncinya di situ. Ya. Nah, seperti termasuk itu. tadi kok saya dengar juga bisa mengendalikan berat tubuh di bulan puasa ini. Wah, ini menarik ini untuk ibu-ibu. Iya. Tapi ada juga karena puasa bobotnya menjadi naik, Bu, bukan berkurang. Iya. Karena memang mungkin pola makan yang salah seperti itu ya. Keponakan ini kebetulan pas libur nggak di pondok, pulang dalam waktu hampir 1 bulan bobotnya sudah tambah 9 kilo. Waduh, bahaya itu. Aktivitasnya berkurang di rumah terus, makannya bertambah. Ini perlu dikendalikan juga. Iya. Dan puasa ini salah satu juga untuk mengendalikan mungkin. Iya, betul, iya. Bisa dilanjut, Bu? Oh, ya, terima kasih Pak Ismail. WHO ya, Pak Ismail sebagai salah satu organisasi kesehatan di dunia itu memang sudah membuat semacam panduan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini gitu ya. Nah, beberapa panduan nutrisi dan kesehatan yang direkomendasikan oleh WHO selama kita menjalankan ibadah puasa itu yang pertama adalah kita dianjurkan untuk banyak minum air dan makan makanan yang melembabkan selama bulan Ramadan. Jadi konsumsi air di bulan Ramadan itu kalau bisa sehari sekitar 8 gelas air minum yang kita konsumsi. Memang agak berat tapi dengan pembagian biasanya memang ketika kita berbuka begitu dul itu itu 1 gelas kita minum. Nah, kemudian kita makan makanan kecil, kemudian kita sholat maghrib. Nah, pada saat kita makan, kita konsumsi makanan kita pada saat kita makan malam itu itu 1 gelas, sudah dapat 2. Kemudian sebelum tarawih kita minum lagi 1 gelas. Kalau mau tidur kita minum lagi 1 gelas, sudah dapat 4 gelas ya. Nah, bangun tidur, begitu kita bangun, kita langsung minum 1 gelas. Kemudian 5. Terus kemudian pada saat kita makan sahur, kita minum 1 gelas. Mau bangun tidur langsung minum 1 gelas. Pada saat kita makan sahur minum 1 gelas. Kemudian setelah selesai makan kita minum lagi 1 gelas. Menjelang imsak 1 gelas. Pas. Bisa 8 ya seperti jadi, itu. Jadi kayaknya banyak kalau di jedanya diatur menjadi bisa dilakukan ya Bu. Iya bisa. Insya Allah bisa karena selama ini yang saya lakukan juga seperti itu gitu. Karena dengan gelasnya Bu yang 250. Iya 250 aja. Iya seperti itu. Kadang-kadang juga kurang lebih 2 liter jadi ya Bu. 8 gelas 1,5 sampai 2 liter sehari. Sebenarnya kalau konsumsi air itu tergantung berat badan tubuh, kira-kira 30 cc per kilogram berat badan. 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan 50 itu sekitar 1,5 seperti itu ya. Nah, kenapa kita mesti banyak minum air putih, mengkonsumsi air lebih banyak karena kalau kita di udara Indonesia yang panas ini, kemudian temperatur suhu di luar kan memang tinggi, Pak. Nah, karena temperatur yang tinggi ini dapat membuat kita berkeringat lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita keringatnya lebih banyak, otomatis kita akan kehilangan cairan tubuh lebih banyak. Nah, kalau kehilangan cairan tubuh lebih banyak, kita akan dehidrasi. Dehidrasi ini juga sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita, ya, terutama juga sistem kardiovaskuler kita juga akan terganggu. Nah, mungkin juga nggak bisa minum 8 gelas gitu ya, mungkin diganti misalnya buah-buahan yang mengandung air banyak, misalnya semangka, pir, melon, seperti itu gitu, Nji.
Kemudian apa namanya? Kalau bisa jangan minum yang mengandung kafein, teh atau cola, ya seperti itu karena kafein ini akan membuat beberapa orang lebih sering untuk buang air kecil yang dapat menyebabkan dehidrasi gitu. Kemudian kenapa sih kok nggak boleh minum cola gitu? Padahal cola kan enak ya, segar gitu, apalagi ada merah-merahnya itu, seperti itu. Karena memang cola ini biasanya dia akan minuman bersoda. Nah, ditambahkan gula yang cukup banyak. Nah, jangan-jangan nanti seperti tadi kita akhir Ramadan malah kita menimbun gula terlalu banyak seperti itu. Ya gitu. Ini kan kebetulan gula tinggi, kita nggak usah, harganya juga mahal. Oh gitu ya? Nggak usah pakai gula ya, air putih aja. Nggak usah mengeluh harga gula tinggi, tetapi kita minum air putih. Air putih, air putih nggak naik kan harganya Pak? Ya. Alhamdulillah ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ya Pak ya. Nah, rekomendasi yang kedua dari WHO adalah kita dianjurkan untuk mengisi kembali tingkat energi dan dengan berbuka puasa yang sehat dan seimbang. Tadi sehat dan seimbang ini kuncinya di situ itu ya. Tetap makan tapi tidak jadi gemuk tapi tetap sehat. Nah ini tantangannya di situ. Nabi Muhammad SAW memang menganjurkan bahwa konsumsi kurma pada saat kita berbuka ini sangat dianjurkan. Memang betul sekali karena dengan makan 3 kurma untuk berbuka puasa, ini memang cara yang dianjurkan Nabi. Kenapa? Karena kurma ini adalah sumber serat yang sangat baik. Kemudian kurma itu juga gampang diserap oleh tubuh kita sehingga gula alamiah yang ada di dalam kurma itu akan segera menggantikan gula. Jadi begini, kalau kita berpuasa itu pada jam-jam sekitar jam 4, jam 5 itu kenapa kita sering-sering jam-jam segitu kok sering pusing gitu ya. Mungkin kerabat Nur FM sering merasakan seperti itu. Kalau udah jam 4, jam 5 habis bawaannya nglosor aja, maunya tidur aja. Karena pada saat itu gula darah kita sedang turun atau mungkin istilah kedokterannya kita mengalami hipoglikemia. Nah, memang penelitian sudah apa namanya? Ya subhanallah memang agama kita sempurna sekali. Jadi ada peneliti yang meneliti bahwa tubuh manusia itu hanya bisa dalam kondisi hipoglikemia itu maksimal 14 jam. Jadi setelah itu pasti kita akan ada gangguan tubuh. Oleh karena itu memang puasa Ramadan itu di Indonesia memang kira-kira sekitar 14 jam. Karena memang pada saat 2 jam terakhir itu kondisi tubuh kita sudah mulai kekurangan gula dalam darah. Nah, dengan makan kurma 3 biji, kemudian ditambah dengan minum air putih itu tadi, insya Allah akan segera menggalikan kadar gula dalam darah kita sehingga kita cepat segar kembali. Konsumsi 3 kurma sudah cukup ya Bu? Insya Allah sudah cukup. Iya, untuk mengembalikan kadar gula darah kita. Ya, luar biasa. Kerabat Nur FM, luar biasa agama yang kita anut ini telah memberikan pelajaran yang begitu berharga. Itu sudah membawa efek luar biasa terhadap kesehatan, termasuk ilmu pengetahuan. Puasa yang ditentukan, yang diwajibkan seperti tadi 15 abad tahun yang lalu, ternyata yang dikerjakan hari ini tetap secara medis mempunyai efek yang positif dan kita tidak tahu luar biasanya itu, maka bersyukurlah kita yang bisa menjalankan puasa hari ini. Sementara jeda dulu Bu untuk mendengarkan iklan yang akan lewat sebentar ini. Terima kasih. Kerabat Nur FM yang berbahagia, kita lanjutkan dialog pada sore hari ini bersama Ibu Dr. Nunuk Sri Lestari, MKes, Wakil Direktur Rumah Sakit RSI Arafah Rembang. Para pendengar kerabat Nur FM juga bisa mengikuti acara ini lewat Facebook dan bisa dialog juga dengan beliau lewat WhatsApp dengan nomor 0857 133 9288. Kita lanjutkan Bu Nunu berkaitan dengan hikmah puasa ini di bulan Ramadan dalam kondisi ada wabah COVID-19. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Ismail. Tadi kita sudah bicara tentang minum yang cukup ya. Kemudian saat ini kita bicara tentang makanan yang sehat dan seimbang ya. Kerabat Nur FM tentu
agak kesulitan ya, karena kalau kita lihat di jalan raya itu kan banyak sekali dijajakan gorengan ya. Tadi saya dari rumah ke sini itu berapa orang yang jual, waduh ya memang. Sepanjang jalan kanan kiri ya Bu? Iya, iya. Kerabat FM harus pandai-pandai memilih makanan selama Ramadan ini agar kita tetap dalam kondisi sehat ya. Boleh makan daging, tentunya yang paling sehat adalah daging tanpa lemak ya. Kemudian kalau bisa kita hindari gorengan. Tapi pengen sekali makan gorengan misalnya, ya sudahlah, enggak apa-apa, satu. Kemudian setelah kita makan gorengan, sebaiknya kita minum yang hangat, air putih yang hangat. Kenapa? Karena air putih yang hangat itu akan menggelontorkan ya, melunturkan sisa-sisa minyak yang ada di tenggorokan kita. Oleh karena itu, hangat ya Bu? Iya, air putih hangat. Oleh karena itu sangat dianjurkan ketika kita sedang sahur, mungkin ada makanan sahur yang kita goreng, di akhir sebelum imsak itu sebaiknya mengkonsumsi air putih hangat. Karena tadi ya sisa-sisa gorengan yang di tenggorokan itu bisa luntur, sehingga kita insya Allah menjalani puasa pada satu hari itu dalam kondisi tenggorokan yang nyaman. Karena tidak terganggu dengan tenggorokan yang kering, yang kemudian maaf ya, kalau tenggorokan kering itu biasanya kemudian agak berdahak banyak. Nah itu kan mengganggu sekali, apalagi kalau misalnya saya menyarankan juga jangan terlalu banyak minum es ya, karena es ini juga akan mengganggu kesehatan tenggorokan kita. Karena banyak minum es ini juga akan membuat sistem pertahanan tubuh di tenggorokan kita jadi terganggu. Sebaiknya itu tadi, kalau pengen banget minum dingin, jangan dikasih es batu, tapi masukkan di kulkas dulu aja. Jadi dinginnya tidak terlalu dingin sekali ya. Tidak langsung dari es batu dimasukkan. Ya, seperti itu gitu. Memang mungkin kalau anak-anak ini segar Bu. Iya, nikmat ya sekali. memang. Buka Ya bersama langsung es. Lah, seperti itu. Tapi ya harus diwaspadai, karena setelah itu nanti pasti akan banyak gangguan-gangguan kesehatan, apalagi di musim wabah seperti ini, karena kan begitu kita panas, batuk, pilek, datang ke rumah sakit, wah langsung dicurigai pasti. Wah ini apakah ini COVID-19? Seperti makanya hati-hati, jangan sampai panas, batuk, pilek. Nanti soalnya orang-orang medis pasti akan mencurigai. Wah, ini Kalau COVID. sudah dicurigai, sekarang nervous semua. Iya. Satu kampung ikut curiga Nah, semua. seperti itu. Karena ini padahal karena minum es itu tadi. Ini hati-hati nih. Hati-hati. Puasa ini jangan terlalu banyak minum es. Biar tidak batuk dan pilek, apalagi panas. Sampai ke rumah sakit bisa dicurigai kena COVID-19. Nanti disuruh isolasi. Seperti itu ya. Kerabat saya lanjutkan ya Pak Ismail. Jadi daripada menggoreng, disarankan untuk menggunakan metode memasak yang lain. Misalnya mengukus, kemudian menggoreng dengan sedikit minyak, kemudian mungkin juga dimasukkan di kuah seperti itu. Itu lebih sehat ya. Kemudian kerabat orang sebaiknya menghindari makanan yang mengandung banyak garam. Misalnya sosis, kemudian daging dan ikan olahan, kerupuk, salad, saus siap saji seperti itu. Kemudian juga kalau bisa kurangi penggunaan garam. Nah, ketika kita makan, sebaiknya kita makan dengan perlahan-lahan. Kalau dokter gigi bilang mengunyahnya sampai 32 kali seperti itu. Memang agak sulit ya. Itu satu sendok bukan satu piring loh ya. Iya. Satu sendok 32 kali ya. Kemudian sedikit-sedikit tapi jadi kalau misalnya pas dul seperti itu ya, jangan langsung makan nasi. Sebaiknya tadi ya makan kurma dulu, kemudian minum air putih hangat, setelah itu makan camilan 1 atau 2, kita sholat dulu. Karena kalau langsung kenyang itu biasanya langsung malas sholat, karena kan jadi lemes. Kenapa begitu? Karena ketika kita tiba-tiba perut kita isi dengan makanan yang banyak, aliran darah masuk ke situ semua, jadi aliran darah yang ke otak dikurangi, jadi kita jadi lemes, jadi ngantuk seperti itu. Ada beberapa orang yang aku nanti makan malamnya setelah sholat tarawih aja boleh, enggak apa-apa. Karena jadi bukan tambah sehat tapi malah lemes ya Bu. Kalau makan sekali banyak. Iya, seperti itu gitu. Karena ya terus itu kan seharian perut kita tidak ada makanan, tiba-tiba dikasih makanan yang banyak, padahal untuk mengolah makanan kan istilahnya kan perlu 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 gerakan usus ya. Nah, aliran darah dialirkan ke sana.
gitu ya. Terkonsentrasi ke perut, yang di otak berkurang, Iya. jadi ngantuk. Iya, seperti itu. Akhirnya malas taraweh, Bu. Malas taraweh, ya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ya. Makan sahur ini tadi kita buka, kemudian makan sahur sangat dianjurkan karena dengan makan sahur itu dalam tanda kutip kita nyetok energi untuk 14 jam kita puasa. Jadi betul memang anjuran Nabi secara Muhammad. Secara kesehatan dianjurkan. Betul sekali. Secara agama disunahkan. Wah, betul sekali. Dapat dua namanya. Betul. Ada keberkahan di sana juga. Iya. Dan ini luar biasa. Sekali lagi, subhanallah, memang agama kita ini luar biasa. Sangat manusiawi. Betul. Ya. Seperti itu gitu. Nah, saya akan lanjutkan Pak Ismail. Jadi selain makanan dan minuman tadi, memang selama kita menjalankan ibadah puasa di saat terjadi wabah atau pandemi virus corona seperti ini, sangat dianjurkan untuk menambahkan food supplement dan herbal agar daya tahan tubuh kita tetap dalam level yang optimal. Nah, tadi sudah disinggung ya, pada saat sahur jika perlu kita bisa minum suplemen vitamin C dan zinc. Kenapa perlu itu? Karena vitamin C, vitamin E dan zinc ini akan mengoptimalkan produksi beta sel dan T sel yang berfungsi sebagai pertahanan lapis pertama dari sistem kekebalan tubuh. Nah, ini di sahur ya. Kemudian pada saat di malam hari sebelum tidur sangat baik untuk mengkonsumsi berbagai herbal yang berfungsi untuk menunjang sistem kekebalan tubuh kita seperti esinase. Saya nggak sebut mereknya ya, isinya aja ya, karena banyak produk di luar sana yang isinya esinase. Nanti diprotes, Bu. Oh iya. Saya ya, esinase, kemudian kurkumin dan madu. Ini madu juga sangat dianjurkan oleh Nabi dan sangat dianjurkan juga oleh agama kita karena memang di madu ini banyak sekali nutrisi yang super yang terkandung di dalamnya. Nah, esinase, kurkuma, dan madu ini sebagai pelengkap atau pertahanan lapis kedua dari sistem pertahanan tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita, sehingga apabila sewaktu-waktu, mudah-mudahan tidak ada virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita ini sudah siap. Nah, di tengah pandemi ini tentunya tidak boleh kemudian kita nantang ya, aku sudah minum vitamin C, vitamin E, zinc, kemudian aku minum madu misalnya, ayo corona datanglah, jangan seperti itu. Nah, tetap jalan-jalan nggak pakai masker, kemana-mana. Nah, tetap mematuhi anjuran pemerintah seperti tetap diam di rumah, menjaga jarak, seperti kita ini menjaga jarak, pakai masker, kita tetap pakai masker meskipun kita siaran, kemudian cuci tangan betul dengan sabun dan air mengalir, atau kalau tidak juga pakai hand sanitizer juga bisa, agar kita tidak terpapar dan tertular itu. Karena ini kan pandemi ya, dimanapun kita berada kita tetap harus waspada. Karena sekarang ini ada banyak sekali orang-orang istilahnya OTG, orang tanpa gejala. Padahal OTG ini dia positif, dia bisa menularkan ke orang lain, tapi dia tidak sakit. Nah, ini yang harus diwaspadai seperti itu. Maka sekarang dianjurkan semua orang ketika keluar dari rumah harus menggunakan masker agar dia tidak menularkan dan tidak tertular dari orang lain. Demikian, mudah-mudahan kerabat Nur FM selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Nunu. Ini tadi kan yang disampaikan Bu Nunu untuk orang-orang yang sehat, tidak punya bawaan penyakit untuk bulan puasa. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kebetulan saat ini sedang dalam kondisi tidak sehat, tetapi juga tetap ingin melaksanakan kewajiban puasa. Nah, nanti disampaikan yang sesi berikutnya Bu. Sementara kita break dulu untuk yang akan lewat ini. Terima kasih. 88,5 Radio Nur FM. Rumah Sakit Bina Bakti Husada dengan akreditasi paripurna bintang 5 sekarang sudah bisa melayani peserta BPJS Kesehatan. Poliklinik spesialis, ada klinik anak, kebidanan dan kandungan, bedah umum, bedah tulang, poli penyakit dalam, dan klinik gigi. Pelayanan lain, medical check up, rehabilitasi medis, dan kamar bersalin.
fasilitas rawat inap, kelas suite dan presiden suite, kelas VIP, ruang isolasi, NICU, dan perina. Tersedia juga galeri mesin ATM, 4 unit lift, minimarket, food court, dan sarana ibadah yang nyaman di lantai 1. Pelayanan ambulans 24 jam, IGD, dan laboratorium. Rumah Sakit Bina Bakti Husada berlokasi di Jalan Pemuda kilometer 4 Rembang. Hubungi 0295 6980 777. Rumah Sakit Bina Bakti Husada juga bekerja sama dengan asuransi kesehatan terkemuka, perusahaan BUMN, dan swasta. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. 88,5 Radio Nur FM. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada dengan akreditasi paripurna bintang 5 sekarang sudah bisa melayani peserta BPJS Kesehatan. Poliklinik spesialis, ada klinik anak, kebidanan dan kandungan, bedah umum, bedah tulang, poli penyakit dalam, dan klinik gigi. Pelayanan lain, medical check-up, rehabilitasi medis, dan kamar bersalin. Fasilitas rawat inap, kelas presiden suite, kelas VIP, ruang isolasi, NICU, dan perina. Tersedia juga galeri mesin ATM, 4 unit lift, minimarket, food court, dan sarana ibadah yang nyaman di lantai 1. Pelayanan ambulans 24 jam, IGD, dan laboratorium. Rumah Sakit Bina Bakti Husada berlokasi di Jalan Pemuda kilometer 4 Rembang. Hubungi 0295 6980 777. Rumah Sakit Bina Bakti Husada juga bekerja sama dengan asuransi kesehatan terkemuka, perusahaan BUMN, dan swasta. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Kerabat Nur FM yang berbahagia, di season terakhir ini silahkan kalau memang ada pertanyaan berkaitan dengan kesehatan di saat puasa ini bisa menghubungi lewat WhatsApp dengan nomor 085713392888 dan bisa mengikuti juga di Facebooknya Nur FM. Kerabat Nur FM yang berbahagia, setelah mendengarkan tadi berbagai tip untuk puasa bagi yang sehat, tentunya kondisi sekarang ini pendengar Nur FM, kerabat Nur FM tidak semuanya sehat. Ada yang sakit tetapi tetap bisa menjalankan ibadah puasa, khususnya sakit-sakit yang berkaitan dengan nutrisi, Bu. Ini banyak juga kerabat Nur FM yang kebetulan pada saat ini mungkin tidak sesehat kita tapi tetap akan menjalankan ibadah puasa. Ya. Monggo, Bu, untuk disampaikan di forum ini. Terima kasih, Pak Ismail. Ya. Kerabat Nur FM yang dirahmati Allah SWT. Jadi mungkin ada yang bertanya, bagaimana puasa untuk penderita diabetes, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian kalau misalnya wanita sedang hamil, sedang menyusui, seperti apa? Beberapa tahun yang lalu mungkin pernah juga dibahas ya di dialog pada saat Ramadan seperti ini gitu, dari RSI Arafah juga. Pada prinsipnya penderita diabetes kan ada dua ya, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Kalau yang untuk penderita diabetes tipe 1 umumnya disarankan untuk tidak berpuasa karena tapi biasanya memang nanti harus konsultasi dengan dokter yang merawat. Jadi penderita diabetes tipe 1 ini adalah penderita diabetes yang sangat tergantung pada insulin. Pada beberapa orang memang harus disuntikkan insulin dalam tubuhnya. Oleh karena itu ketika akan berpuasa harus konsultasi betul dengan dokter yang selama ini merawat atau di PCP ya, dokter penanggung jawab pelayanan seperti itu. Agar ketika berpuasa tetap dalam kondisi sehat. Kalau memang biasanya kalau kadar gula darahnya masih tinggi, kemudian tidak terkontrol, biasanya memang tidak dianjurkan untuk berpuasa ya. Nah, kalau diabetes mellitus yang tipe 2 di mana dia tidak tergantung pada insulin, itu biasanya kalau kadar gulanya terkendali baik melalui diet atau obat-obatan, ini biasanya juga
boleh berpuasa. Tetapi harus dikonsultasikan. Betul, dulu. penderita dengan hipertensi pun juga seperti itu. Jadi harus tetap konsultasi dulu dengan dokter. Makanya biasanya disarankan sebelum masuk di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan sebelum Ramadan ya, di bulan kalau orang Jawa bilang ruah ya, ruah poso. Itu kita di minggu-minggu terakhir sebaiknya orang-orang dengan diabetes mellitus atau tekanan darah tinggi itu konsultasi dulu dengan dokter, dicek kesehatan secara keseluruhan dan kemudian disimpulkan apakah cukup aman berpuasa ataukah tidak. Nah, bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Pada prinsipnya hamil di triwulan pertama itu wanita biasanya lebih sering dia mual dan muntah. Nah, biasanya memang agak sulit. Di hari-hari biasa saja dia sering mengalami mual dan muntah. Tidak ada nutrisi yang masuk, apalagi ketika berpuasa. Kemudian hamil trimester ketiga atau 3 bulan terakhir itu juga kehamilan yang cukup berat juga. Biasanya memang kita menganjurkan konsultasi, sekali lagi konsultasi kepada dokter yang bersangkutan ya. Kalau misalnya dulu pada saat saya hamil anak yang kedua juga pernah saya tetap berpuasa, tapi ternyata 1 minggu berpuasa berat badan saya turun. Nah ini kan maaf ya, kemudian ini akan mengganggu ya, mempengaruhi pertumbuhan janin. Oleh karena itu saya putuskan untuk saya konsultasi kepada dokter yang selama ini merawat saya. Ya sudah, enggak usah puasa saja. Akhirnya memang saya tidak berpuasa selama karena memang ada gangguan ketika berpuasa, kehamilan saya ini terpengaruh seperti itu. Kalau yang untuk menyusui juga kadang-kadang beberapa ibu ketika berpuasa dan menyusui produksi air susunya berkurang karena dehidrasi itu tadi, karena kekurangan air itu tadi. Ini juga harus hati-hati sekali. Kalau memang misalnya cukup sehat, tidak apa-apa berpuasa, tapi kalau dirasa memang mengganggu, apalagi kalau misalnya masih ada program ASI eksklusif, di mana 6 bulan pertama itu kan bayi mendapatkan hanya asupan ASI saja. Nah, kalau ASI-nya berkurang kan juga nanti akan mengganggu. Dan agama kita sudah mengatur seperti itu. Kapan wanita hamil boleh puasa? Kalau tidak berpuasa seperti apa? Wanita menyusui boleh puasa, kalau tidak berpuasa harus seperti apa? Itu nanti pakar-pakar yang lain yang akan membahasnya. Seperti itu Pak Ismail. Oke. Selama berpuasa ini mungkin Bu, tip-tip yang bisa diberikan kepada pendengar ini sebaiknya seperti apa sebelum mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, karena sudah tinggal kurang 5 menit ini Bu. Iya. Ya, yang pertama mungkin rangkuman dari apa yang bicaraan kita sore hari ini. Yang pertama adalah berpuasa tidak membuat daya tahan tubuh menurun. Ini harus digarisbawahi. Harus digarisbawahi. Jangan alasan puasa terus tidak mau apa-apa. Seperti itu ya. Melegitimasi orang malas. Jadi daya tahan tubuh kita ini justru akan meningkat karena kita berpuasa. Ahli-ahli sudah mengatakan bahwa justru puasa sebagai pembalik saklar regeneratif yang mendorong sel-sel kita untuk menciptakan sel-sel darah putih yang baru, di mana sel darah putih yang baru ini akan mendasari regenerasi seluruh sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua adalah memperhatikan asupan cairan yang masuk, karena cairan yang masuk itu juga akan membuat tubuh kita tetap sehat. Tadi sudah saya katakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah tetap makan makanan yang seimbang. Nah, kalau perlu bisa ditambahkan dengan vitamin dan mineral tadi yang untuk sebagai sistem pertahanan lapis pertama, yaitu adalah vitamin C, vitamin E, dan zinc. Karena ini akan memproduksi beta sel dan T sel yang berfungsi untuk pertahanan lapis pertama. Kemudian kita juga bisa mengkonsumsi herbal, esinase, kurkumin, dan madu sebagai pelengkap untuk pertahanan lapis kedua dari sistem kekebalan tubuh kita, sehingga apabila sewaktu-waktu mungkin nggak cuma virus corona saja ya, virus-virus yang lain ya, virus influenza, virus yang lain itu masuk dalam tubuh kita, maka sistem kekebalan tubuh kita sudah siap menghadapinya. Nah, tentunya tetap
Patuhi anjuran pemerintah, tetap diam diri di rumah, menjaga jarak dari orang lain, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta senantiasa mengenakan masker jika berada di luar rumah, agar tidak terpapar dan tertular oleh virus corona penyebab dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan mudah-mudahan kita selalu sehat, sehingga puasa Ramadan kita bisa penuh selama satu bulan Ramadan. Ya, demikian. Terima kasih Bu Dr. Nunuk yang telah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan puasa, kaitannya dengan kesehatan dan menjaga kondisi tubuh dan dalam kondisi yang sangat seperti ini, yaitu musim corona atau COVID-19. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Nunuk dari RSI Arafah Rembang ini memberikan manfaat untuk kita semua kerabat Nur FM yang mendengarkan pada saat ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Dr. Terima kasih Pak Ismail. Dan bisa ketemu lagi di puasa berikutnya. Amin, insyaallah. Atau di acara-acara Nur FM yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.